Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, kita akan berdoa. Sikap yang baik saat berdoa yaitu tangan di atas. Tidak ada yang berbicara ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran dari anak-anak ya. Apakah ada yang tidak berangkat? Oke, Ibu akan absensi siswa terlebih dahulu. Amiga hadir. Reta Hadir. Ratna Hadir. Rahma hadir. Anggun Hadir. Alexa Hadir. Asifa. Hadir. Oke, baik. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan tematik tentang cita-citaku, yaitu pembelajaran pertama. Nah, apakah kalian punya cita-cita? Punya. Anggun, apa cita-cita Anggun? Polwan. Reta? Polwan juga. Mega? Siva? Oke, akan mengajarkan yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang puisi. Buka bukunya ya. Nah, amati di situ halaman yang pertama. Halaman selanjutnya. Yang ini loh, yang ini. Nah, di situ ada anak yang masih membayangkan, apa sih cita-citaku? Ingin menjadi apa sih aku? Nah, Ibu sedikit menjelaskan tentang puisi ya. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Nah, di sini Ibu mempunyai papan pintar, yaitu ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. Apa? Bait. Ciri yang kedua yaitu diksi atau pemilihan kata bersifat kias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima dan persajakan. Ciri yang ketiga yaitu penggunaan majas atau gaya bahasa perumpamaan sangat dominan. Ciri yang keempat yaitu mempunyai latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Nah, di dalam puisi terdapat unsur-unsur puisi. Yang pertama yaitu kata, unsur utama penyusun puisi. Yang kedua, larik atau baris, yaitu mempunyai arti paduan kata yang dituliskan dalam bentuk baris. Yang ketiga yaitu
Kalimat dalam puisi tidak menggunakan antaran baku atau aturan baku. Yang keempat, bait. Bait adalah kumpulan lirik yang tersusun harmonis mengandung makna puisi. Yang kelima, rima. Rima adalah bisa berupa pengulangan bunyi sajak a atau ab atau bunyi bebas tanpa pola. Irama yaitu pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan. Yang selanjutnya makna atau isi, yaitu informasi yang disampaikan dalam puisi tersebut. Yang terakhir yaitu amanat, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, kalian buka di buku. Di buku itu, ayo mengamati. Di situ ada beberapa gambar. Dan kalian akan ibu suruh untuk menuliskan gambar tersebut termasuk profesi apa dan kegiatannya apa saja ya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan. Ayo dikerjakan. Aku memilih seseorang polisi wanita. Aku sangat berhati. Cita-cita adalah secerah, cara seperti mereka. Allah adalah cara pahlawan. Oh, pahlawan terima kasih. Nah, di situ anak-anak, di situ adalah gambar profesi. Nah, profesi tersebut bisa dijadikan cita-cita kalian. Di gambar pertama ada kan di situ? Nah, silakan isi di kolom tugas ya. Diisi, Anggun. Di kolom tugas. Ya. Oke, baik. Ibu lanjutkan ya. Nah, kita bahas bersama-sama. Yang pertama itu gambar guru. Tugas guru yaitu mengajar. Yang gambar kedua Dokter hewan. Nah, dokter hewan itu kegiatannya yaitu menyembuhkan hewan. Yang ketiga Chef atau koki. ya, betul. Chef atau koki. Chef atau koki itu kegiatannya yaitu Memasak. Yang
keempat yaitu Pilot. tugas pilot adalah Menerbangkan pesawat terbang. yang kelima yaitu Arsitek. Tugas arsitek yaitu Membangun. Pintar semua. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mempunyai mimpi dan harapan tentang pekerjaanmu kelak? Itulah cita-cita kalian ya. Misalnya Anggun memikirkan pekerjaan kelak adalah sebagai poluan. Nah, poluan itu adalah cita-citanya Anggun. Nah, selanjutnya di kolom bawah itu yaitu ayo membaca. Di situ ada bacaan yaitu Aldi dan Budi. Aldi dan Budi itu memiliki cita-cita yang sama. Mereka ingin menjadi seorang dokter. Nah, menurut Aldi, ia ingin menjadi dokter karena dokter dapat membantu menyembuhkan dan merawat orang sakit. Aldi menunjukkan sebuah tulisan untuk menjelaskan pendapatnya tentang dokter. Nah, Ibu akan membacakan bacaan ya. Di situ di gambar itu ada gambar dokter. Bacaannya, cita-citaku. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, teks tersebut yang berjudul cita-citaku itu merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Nah, coba kalian, Ibu beri tugas ya. Satu orang membuat puisi dan maju ke depan. Dimulai dari sekarang. Ayo bikin puisi karya sendiri. Kalau sudah, langsung angkat tangan terus maju ke depan ya. Angkat tangan. Sudah, Bu. Kenapa sih, Pak? Sudah, Bu. Sudah, ayo silakan Anggun maju ke depan untuk membacakan sebuah puisi karya dia. Ayo Anggun yang keras. Korban, pada saat di jalan, aku melihat seseorang polisi wanita. Aku sangat terkagum. Cita-cita adalah masa cerah, dengan seperti matahari. Korban adalah cewek pahlawan. Oh, Polwan, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Anggun. Nah, baik. Untuk tugas ini nanti setelah selesai pembelajaran dikumpul ya. Nah, kita lihat yang kolom ayo berdiskusi. Di situ membuat kelompok yang terdiri dari 2 siswa, 2 atau 3 ya. Nah, Ibu tadi kan sudah membacakan puisi. Nah, kemudian kalian amati ciri-ciri puisi tersebut itu apa. Nah, itu ada paduan untuk menjawab pertanyaan, untuk melihat bagaimana ciri-ciri puisi yang Ibu bacakan tadi. Atau kalian bisa lihat di buku itu ada teks puisi kan. Nah, nanti kalian tulis kesimpulannya di situ. Kemudian nanti di akhir dikumpul ya. Yuk silakan. Dibagi 3 orang. 2 kelompok. 2 kelompok, 3 orang gitu.
Nah, sudah ya. Sudah? Sudah. Sudah. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Apa? Baris puisi. Baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Nah, ibu mempunyai tepuk ya, biar kalian lebih semangat. Begini tepuknya. Tepuk semangat. 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 Coba ya, ibu kasih tepuk lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, buka halaman selanjutnya. Ayo berlatih. Nah, di situ ada baris-baris puisi. Nah, kalian susun baris-baris puisi itu menjadi bait puisi. Kemudian nanti bacakan ya. Ayo Anggun, dikerjakan. Bagaimana anak-anak? Sudah? Sudah. Nah, ibu minta satu orang untuk maju ke depan untuk membacakan kesimpulan dari susunan tersebut. Ayo, Alexa. Bacakan ya. Di depan sini. Maju. Hari-hariku kulewati dengan belajar dengan senang hati, tak pernah ku menyerah. Nah, itu nanti dulu Alexa. Itu adalah baris-baris yang disusun menjadi bait puisi. Nah, benar ya, punyanya Alexa benar. Tepuk tangan buat Alexa. Terima kasih Alexa. Nah, pembelajaran yang selanjutnya yaitu muatan IPA, tematik tentang IPA ya. Nah, buka yang ayo mengamati. Nah, apakah kalian semua mempunyai hewan peliharaan? Punya. Apa saja sih peliharaan kalian? Ayam. Ayam. Terus? Kambing. Kucing. Bebek. Terus? Bebek. Ya, Sapi. benar. Mentok. Nah, dilihat di situ ada gambar hewan peliharaan. Ada bebek, ada ayam, kucing. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan. Dari anak-anak menjadi hewan dewasa dan menjadi induk. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang siklus hidup hewan. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam
siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, tahapan pertumbuhan dan perkembangannya disebut dengan metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya yang disebut metamorfosis tidak sempurna. Ayam dan kucing adalah contoh makhluk hidup yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Sedangkan contoh dari makhluk hidup yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu, nyamuk, katak, mungap, dan lalat. Itu merupakan contoh hewan metamorfosis sempurna. Selanjutnya yaitu capung, kecoa, jangkrik, belalang, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Nah, di sini Ibu mempunyai papan. Di sini ada siklus daur hidup ayam. Yang pertama, untuk menjadi ayam itu melalui telur. Yang kedua dierami oleh ibunya. Yang ketiga embrio. Embrio itu telur yang sudah ada bentuk janinnya anak ayam. Yang keempat menetas. Kemudian setelah menetas menyerupai anak ayam ya. Sehabis anak ayam, dia akan tumbuh menjadi ayam dewasa atau ayam betina ya. Setelah ayam betina atau ayam dewasa, ayam akan tumbuh menjadi induk ayam. Nah, ini adalah contoh dari makhluk hidup tanpa metamorfosis. Nah, oke, di situ di bawahnya ada ayo berdiskusi. Di situ ada gambar kambing dan bebek ya. Nah, kalian Ibu tugaskan dan membentuk kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kemudian amati gambar hewan peliharaan itu. Terus kalian susun tahapannya menjadi benar. Kemudian tulis di buku tersebut. Ayo dikerjakan terlebih dahulu. Ayo Anggun, kerjakan. Ayo Siva. Loh. Nah, Ibu akan mengulas ya. Di situ ada hewan kambing. Nah, kambing itu mengalami siklus pertumbuhan. Yang pertama menjadi anak kambing. Yang kedua, kambing dewasa. Yang ketiga, induk. Nah, benar. Nah, kemudian gambar yang kedua adalah gambar bebek. Nah, siklus tumbuh bebek yang pertama yaitu telur. Yang kedua, menetas. Yang ketiga, anak bebek. Nah, yang keempat, induk. Ya, benar.
Ibu akan bertanya ya mengenai pembelajaran hari ini. Nanti kalian jawab. Apa pengertian dari puisi? Angkat tangan. Pengertian dari puisi. Ayo. Pengertian dari puisi. Pengertian dari puisi. Ayo Rahma. Pengertian puisi yaitu yang keras. Suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Ya benar, tepuk tangan buat Rahma. Nah, Ibu akan bertanya lagi. Contoh metamorfosis sempurna. Ayo. Ayo. Contoh metamorfosis sempurna. Alexa. Contoh metamorfosis sempurna. Kupu-kupu, Kupu-kupu, nyamuk, katak, kotak, ngengat, sangat dan lalat. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Alexa. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Senang. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan, silakan kalian persiapkan diri untuk pulang. Dan nanti silakan sekarang buku dikumpul ke depan untuk Ibu nilai dan besok Ibu akan bagi. Sekalian nggak usah cancel. Oke. Nah, apabila Ibu dalam menjelaskan materi ada kesalahan apa, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, Bu. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Sikap berdoa adalah tangan di atas meja dan tidak ada bicara apapun. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Ya baik. Ayo pulang. Silakan Anggun. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku